Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum al-yawm ya ayyuhat talabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempelajari pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah dari buku PAI kelas 4. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masuk pada pembahasan Mauqiful Musyrikina Diddal Muslimin, yaitu sikap kaum musyrikin dalam melawan kaum muslimin. Kemarin kita telah membahas tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, maka di antara pembesar Quraisy, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, dan yang lainnya, mereka berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berusaha untuk menghina Nabi, mengejek, terlebih lagi ketika yang masuk Islam adalah kaum muslimin yang dari kalangan lemah, dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan budak, maka mereka menyiksanya. Tetapi apabila yang masuk Islam dari kalangan orang kaya, dan juga orang yang terpandang, maka mereka mengejeknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lepas dari ejekan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah orang yang gila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, maka mereka mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang gila. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah seorang penyihir. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tersihir, dan lain sebagainya, olok-olokan yang mereka lemparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, yang mereka telah mengenalnya sendiri, dulu sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terpandang, orang yang mulia di kota Mekah, karena keturunan Nabi, bapak dan nenek moyang Nabi itu adalah orang-orang yang mulia, pembesarnya, yaitu Bani Hashim, Abdul Muthalib, Hashim, terus sampai ke atas itu adalah orang-orang yang mulia. Maka ketika Nabi menjadi Nabi kemudian dihina, dilecehkan, kemudian para pengikutnya dimusuhi, disiksa, ini merupakan halangan dalam menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ustadz bacakan di halaman berikutnya. Ba'da intiha'il haji wansirafi duyufir rahman. Setelah selesai musim haji dan para tamu Allah Subhanahu wa taala sudah pulang. Jadi ketika musim haji, setiap musim haji yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyia-nyiakan peluang ini, yaitu dengan mendatangi para tamu Allah yang berkunjung ke Mekah untuk mendakwahkan Islam. Maka Nabi bersemangat dalam mendatanginya. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, engkau akan beruntung. Seperti itu. Kemudian setelah musim haji ini selesai, berlalu, ijtama'al musyrikuna wa juma'a'u Quraisyin wa qarrarul qiyama bi ta'zibil muslimin. Kaum musyrikin dan para pembesarnya mereka berkumpul dalam rangka rapat untuk
untuk berunding ya dalam menyiksa, mereka bersepakat dalam menyiksa kaum muslimin. Ya, wa fatanatshum an dinihim, dan juga memfitnah mereka, yaitu menguji mereka dari agama mereka, yaitu dari agama Islam. Ya, mereka tidak senang ya dengan agama Islam. Mereka hanya senang dengan agama nenek moyang mereka, yaitu agama kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Selanjutnya, apa yang akan mereka lakukan setelah mereka berunding? Wa ayyata'amalu ma'a kulli man yattabi'u Muhammadan bi tariqatin sayyi'ah. Dan mereka menetapkan ya, mereka akan bergaul dengan setiap orang yang mengikuti Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, bergaulnya ya bi tariqatin sayyi'ah, dengan cara yang sangat buruk. Ya, apabila dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang miskin, maka mereka menyiksanya. Ini di awal-awal Islam, karena jumlah kaum muslimin pada saat itu belum banyak, masih sedikit ya. Bahkan mereka belajarnya pun ya jauh dari kota Mekah, di pinggir-pinggir kota Mekah ya. Nabi SAW mengajarkan mereka Islam ya di luar kota Mekah. Apabila yang masuk Islam dari kalangan pembesarnya seperti Abu Bakar, orang yang terpandang seperti Utsman bin Affan, maka mereka mengejeknya ya dan mencelaknya. Kemudian ya, wa kana Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi yu'azzibu hatta yafqada wa'yahu wa la yadri ma yaqul. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya, Suhaib Ar-Rumi yang biasa dikenal dengan panggilan Suhaib Ar-Rumi. Ya, kenapa dia yu'azzibu ya, yu'azzabu hatta yafqada wa'yahu, yaitu disiksa ya, disiksa sampai apa? Sampai hilang kesadarannya. Ya, bayangin, dari kalangan orang-orang yang miskin disiksa sampai Suhaib Ar-Rumi ini hilang kesadarannya. Wala yadri ma yaqul, bahkan dia juga sampai tidak mengetahui ya terhadap apa yang dia katakan. Dia sendiri tidak mengetahui apa yang dia katakan. Ya, sampai seperti itu. Kemudian ya, wakana Bilalun ya, wakana Bilal ibnu Rabah ya, dan Bilal ibnu Rabah ya, yudji'uhul musyrikuna fi syams. Kaum musyrikin ya membaringkannya di tengah terik matahari yang sangat panas. Kita ketahui bahwasannya kota Makkah itu ya apabila musim panas sangat panas ya, terik mataharinya sampai menyengat kulit. Maka di sana sedikit sekali pohonan ya, tumbuh-tumbuhan, yang banyak adalah pasir-pasir. Maka kaum musyrikin membaringkan Bilal ya di tengah terik matahari. Summa ya'khuzunal hajar fayad'unahu ala batnihi. Kemudian mereka mengambil batu besar. Bilal dibaringkan, kemudian mereka mengambil batu besar dan meletakkannya ala batnihi ya, di atas perutnya. Ya, wa yaqul, dan Bilal hanya bisa mengatakan ahad ahad. Apa maknanya? Ahad ahad itu artinya Allah Maha Esa. Maha Esa itu Allah Maha Satu. Tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Bilal hanya bisa mengatakan seperti itu. Ya. Bilal disiksa seperti itu oleh majikannya, yaitu siapa? Umayyah bin Khalaf. Ya, ingin Bilal ini meninggalkan agama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Khalaf ya memberi pilihan kepada Bilal, engkau meninggalkan agama Muhammad atau engkau akan mati disiksa. Maka Bilal memilih untuk bertahan ya, bertahan dalam agama Islam. Kemudian dia disiksa ya. Kemudian dia mengatakan ahad ahad. Wa yu'azzibuna ya. Nah, kemudian Bilal juga ya pada suatu hari yaitu Umayyah bin Khalaf memberikan Bilal kepada anak-anak yang ada di kota Mekah. Kemudian mereka memainkan Bilal, mengikatnya dengan tali, kemudian mereka mengajak berkeliling Bilal ya. Kemudian ya dipermainkan seperti itu ya, tapi Bilal
tetap mengatakan ahad ahad. Ini yang terjadi pada Bilal di awal-awal Islam. Kemudian Nabi SAW melihat Bilal. Karena Nabi tidak mempunyai apa-apa, maka Nabi datang kepada Abu Bakar, ya, dengan mengatakan, ya inna Bilalan yu'azibu fillah. Sungguhnya Bilal sedang disiksa di jalan Allah. Maka Abu Bakar mengetahui bahwasannya ya Bilal, ya Rasulullah ingin agar Bilal dimerdekakan. Akhirnya Abu Bakar datang kepada majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, untuk memerdekakan Bilal. Akhirnya Bilal menjadi seorang yang merdeka, bukan sebagai budak. Ya. Kemudian wa yu'adzibuna ala Yasir wa ghairuhum minal muslimin. Kemudian juga kaum Quraisy juga mereka menyiksa Alu Yasir, yaitu keluarga Yasir. Ya. Keluarga Yasir, yaitu Yasir, ya, kemudian istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar disiksa bertiga, dibawa ke padang pasir, ya, sampai Yasir meninggal, ya, disiksa oleh kaum Quraisy. Kemudian istrinya Sumayyah pun meninggal, ya, ditombak oleh Abu Jahal. Ini merupakan kekejian, ya, yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin, ya, di awal-awal Islam. Sampai Nabi melihat mereka disiksa, tapi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi kaum muslimin pada saat itu masih lemah. Nabi hanya bisa mengatakan, ya, ketika menemui mereka yang sedang disiksa, Nabi hanya bisa mengatakan sabron ala Yasir mau'idukumul jannah, ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya engkau dijanjikan surga. Ya, Allahumma gfir li ali Yasir. Ya Allah, berilah ampunilah, ya, kepada keluarga Yasir. Akhirnya Yasir dan Sumayyah meninggal. Tersisa Ammar bin Yasir anaknya. Maka Ammar bin Yasir pun disiksa, ya. Sampai Ammar bin Yasir mengatakan sesuatu yang membuat ridho orang-orang kafir, mengatakan yang buruk kepada agama Nabi Muhammad, karena ya dia disiksa dan tidak terpaksa mengatakan seperti itu. Maka Allah memaafkannya, ya. Allah memaafkan perkataan Ammar bin Yasir. Kemudian kita lanjutkan, ya. Laqad zalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzhiru dinallahi wa yad'u ila ibadatihi wa tauhidih. Ya, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa menampakkan agama Allah. Tetap Nabi mengajak, ya, manusia untuk beribadah kepada Allah. Karena kaum musyrikin tidak berani berbuat aniaya kepada Nabi. Mungkin mereka berani, ya, mencela, menghina Nabi secara lisan, tetapi secara fisik, secara tangan tidak berani, karena masih ada paman Nabi, dan paman Nabi itu termasuk pembesar Quraisy yang membela Nabi. Siapa? Abu Thalib. Ya, masih ada Abu Thalib. Jadi walaupun agama Abu Thalib itu adalah masih agama nenek moyang, tetapi mereka tidak berani, tetapi dia masih membela Nabi, dan kaum musyrikin tidak berani untuk, ya, bermain fisik kepada Nabi, hanya mencela, ya, dan ya, menghina seperti itu, mengatakan Nabi seorang yang gila, seorang yang penyihir, ya, seorang yang pendusta, dan lain sebagainya. Ya, dan Nabi tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairu khaifin ya illa minhu subhanahu wa taala, tanpa takut kepada seorang pun, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat, ya, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Jadi Nabi biasanya sholat di Masjidil Haram sendiri, ya, sholatnya. Karena pada saat itu, ya, belum ada perintah sholat, ya, perintah sholat ketika Nabi Isra Mi'raj, tapi Nabi sholat di Masjidil Haram. Dan biasanya, ya, orang-orang pembesar Quraisy itu banyak yang duduk-duduk di situ. Pada suatu ketika, ya, Nabi sedang sholat dan ada Uqbah bin Abi Mu'aid
ya datang dan mengambil selendangnya dan mencekikkan selendang itu ke leher Nabi. Ya, maka seketika itu ada di situ Abu Bakar. Abu Bakar langsung mendorongnya sampai dia terjatuh dan mengatakan, "Ya, apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan bahwasanya Rabbku adalah Allah?" Dan sungguh dia telah mendatangkan penjelasan. Ya, dia telah mendatangkan bukti bahwasanya dia adalah Rasulullah. Ya, jadi banyak yang gangguan-gangguan yang dilakukan kaum musyrikin kepada Nabi dan para pengikutnya di awal-awal dakwah. Ya, Taib, ini yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke hafalan mufrodat. Ya, Ustadz bacakan kosakata penting atau baru. Mauqifun, sikap. Duyufun, para tamu. Ijtama'a, berkumpul. Dinun, agama. Yattabi'u, mengikuti. Tariqatun, cara. Yafkudu, hilang. Zu'ama'u, pembesar. Ghairu, selain. Asyamsu, matahari. Nah, ini yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.